Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara? Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Senang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak dipuji. Sebab Engkaulah yang layak disembah. Haleluya. Mari katakan puji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi serukan. Segala puji syukur hanya bagimu. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala Puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan. Haleluya. Haleluya. Bisa lebih keras lagi suaranya, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak. dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan soraklah. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini menerima pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Kita ingin bersorak bagi Tuhan. Kita ingin katakan ucapan syukur kita, kan. Soraklah. Sorak. Jemaat Tuhan, mari katakan soraklah. Soraklah, naikkan ucapan syukurmu. Soraklah. Haleluya. Lebih lagi katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah
kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Engkau terima ucapan syukur kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita. Kita masih mau memuji Tuhan. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan. Amin. Kita ingin serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih. Mari lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari semua Tuhan kata. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Nama Yesus. Jemaat Tuhan katakan, bangkit, suka, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih lagi katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
selamanya. Serukan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segala hatiku hanyalah untukmu. Lebih lagi katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Serukan, amin. Dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Ini iman kami Tuhan. Menjagaku selamanya. Serukan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Segala hidup hanyalah untukmu. Boleh lebih keras lagi jemaat Tuhan, katakan, seindahnya, katakan, seterangnya mentari, amin Tuhan. Hanya Kaulah yang terindah, namun Kaulah yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang. Lebih lagi katakan, namun Kau yang menjagaku selamanya. Serukan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, amin, di sepanjang hidupku. Hanyalah untukmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang dengan Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap, lebih lagi serukan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap, boleh lebih
sebelum jemaat Tuhan duduk kembali, mari berikan tos di samping kiri kananmu, katakan, sungguh nyata kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Persilakan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mohon perhatiannya, untuk ibadah doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis ditiadakan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Praniut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya menyampaikan pengumuman tambahan. Untuk tanggal 30 April sampai 1 Mei itu ada retreat youth GPT Petra Sulteng. Untuk anak-anak muda yang ingin terlibat dapat membayar 50.000 ya, itu uang kontribusinya. Untuk pendaftaran ini yang terakhir. Jadi mari semua anak-anak muda, anak-anak youth, sama-sama kita terlibat dalam acara ini. Saya menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari kita lebih lagi sama-sama datang di ibadah-ibadah yang ada yang sudah kita dengar tadi. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. I love you Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until laying my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness now. You are close like no other. I know you are the Father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Nyatakan pujian ini lebih lagi. All my life you have been faithful. All my life,
All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, so my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will feel In the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So all my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Semua Tuhan lebih lagi katakan. all my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu katakan. All my life You have been so Kau begitu baik dalam kehidupan kami. with every breath Yes. that I I will sing of the goodness of God. Bisa lebih lagi suaranya katakan. All my life, all my life. have been sweet. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I
goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
Tuhan kembali untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu. Katakan, Kau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, lebih lagi ku selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami selalu bersyukur di hadapan Tuhan atas semua anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan, terlebih kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami berpikir bahwa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kami, Tuhan tidak peduli kepada kami, seringkali kami berpikir bahwa Tuhan tidak bersama dengan kami. Tapi pada fakta yang seharusnya kami sadari, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan bahkan sampai kesudahan zaman Tuhan akan menyertai kami. Tuhan bahkan bertanggung jawab atas kehidupan kami hari-hari ini. Kami hanya perlu mengucap syukur untuk semua kejadian yang kami hadapi. Kami hanya perlu berterima kasih buat semua peristiwa, baik yang menyakitkan kami, baik yang membuat kami menjerit, menderita. Karena kami tahu di balik semua itu Tuhan tetap ada buat kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami berkumpul, bahkan kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Jika ada yang salah, Tuhan ampuni kami. Kini saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari bekali kami dengan hati nurani yang murni, hati yang tulus. Biar hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih yang ilahi, benih firman Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami saat ini. Sehingga semua yang tidak berkenan, semua logika manusia kami ditaklukkan dalam nama Yesus. Kami persilahkan Roh Kudus membagikan kepada kami kebenaran yang membuat kami tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang mempersiapkan, urapi. Mari tahirkan kami hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, saya percaya kita tetap semangat. Amin. Masih semangat, amin. Ya, ada banyak bangku yang kosong. Ya, saya juga tidak tahu kenapa pengaruhnya sampai ke bangku kosong, padahal yang liburan bukan kita. Yang liburan bukan gereja. Saudara yang liburan, saudara kita lagi merayakan lebaran, ya. Tapi kita juga ikut-ikut liburan sampai ya ada terpengaruh ke dalam tempat ibadah. Ya, saya berharap ini tidak seterusnya seperti ini yang terjadi. Saya berharap ada sesuatu yang lebih yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Baik. Langsung saja kita buka ayat Alkitab kita. Di dalam Kejadian 27. Kejadian 27. Ayat 38 mulai. Ya. Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-40. Sama-sama ya. Ayat 38 sampai 40. Sama-sama. 1, 2, 3. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya,
Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, saudara kasih Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan Esau itu adalah sebuah yang sudah dimulai dari sejak dalam kandungan ibunya. Walaupun ada banyak bahasan, mungkin termasuk pembahasan hari ini kita akan tetap bahas kehidupan secara pribadi daripada Esau, kesalahan-kesalahan yang dia buat. Ya, kita tahu, kita sepakat bahwa yang terjadi kepada Esau itu adalah hasil daripada nubuatan. Hasil dari apa yang Tuhan sampaikan lewat malaikat Tuhan kepada ibunya ketika dia ada dalam kandungan ibunya, bahwa memang dia akan menjadi orang yang dipimpin oleh adiknya sendiri. Jadi sebetulnya yang terjadi di sini itu adalah hasil daripada pembicaraan Tuhan dengan ibunya sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan, sehingga yang diperjuangkan ibunya memang bagaimana caranya supaya adiknya Yakub benar-benar jadi pemimpin, karena dia sudah mengerti fakta itu. Dia sudah tahu persoalan itu. Cuma terkadang saudara kasih Tuhan, dari sisi kehidupan Esau, kita kadang jadikan pelajaran karena ada sebuah kesalahan yang dia buat. Ya, dari sisi struktur keluarga dia tetap anak pertama dan hak kesulungan itu seharusnya tetap buat dia. Walaupun secara fakta Alkitabiah rohani bahwa hak kesulungan itu sudah jatuh kepada adiknya, memang diwariskan, hak itu diberikan kepada adiknya itu sejak dari dalam kandungan. Itu sudah dengan firman Tuhan, diklaim dengan materai firman Tuhan. Jadi mau diubah apapun, mau berjuang seperti apapun Esau, kejadiannya tetap akan jadi seperti itu. Sekalipun berusaha Esau mempertahankan, walaupun yang kita ceritakan bahwa Esau itu mempermainkan kesulungannya, tidak menghargai kesulungannya, itu yang kita tahu selama ini, bahwa kemudian Esau kehilangan kesulungannya karena dia bermain dengan kesulungan itu. Kita lupa nubuatan bahwa memang dari dalam kandungan, memang kesulungan pada ini akan jatuh kepada Yakub. Ya, sehingga kadang-kadang pembelajaran ini dipilah, membahas secara pribadi kehidupan Esau, kemudian membahas secara pribadi kehidupan hak kesulungan dari yang kemudian sudah dibuatkan sejak dalam kandungan yang jatuh kepada adiknya Yakub. Tapi tidak mengapa. Dalam setiap sisi kehidupan kita perlu belajar. Yang setuju katakan amin. Amin. Dari setiap kesalahan, dari setiap nubuatan, dari setiap pematerian firman Tuhan, semua akan jadi bahan pembelajaran dalam kehidupan kita. Kesimpulan kita bahwa dari kesalahan yang dibuat oleh Esau, akhirnya dia menderita. Bahkan kalau kita baca dari apa yang dinyatakan oleh bapaknya mengenai kehidupan dia, bahwa ketika dia merengek minta berkat kepada bapaknya, dan dia berkata, tinggal itukah tidak adakah lagi berkat buat saya? Sehingga dibacakanlah berkat terakhir, dan berkat itu bukan sesuatu yang baik, saudara kasih Tuhan. Bukan sesuatu yang enak didengar. Dikatakan apa? Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Nah, perhatikan. Berkat yang disampaikan, perkataan yang disampaikan ayahnya itu tidak enak. Jadi seorang anak dengar kata-kata bapak seperti itu, siapa yang tidak sakit? Ini doa yang menyakitkan, saudara kasih Tuhan. Doa yang menyedihkan untuk seorang anak. Bagaimana mungkin seorang anak didoakan bahwa kamu akan jauh dari tempat yang baik, tempat yang aman. Hidupmu akan menderita seperti itu. Itu bahasa yang tidak enak, dan itu bapaknya yang ngomong. Orang tuanya sendiri yang ngomong, saudara kasih Tuhan. Sangat tidak enak, sangat menyedihkan untuk seorang anak. Walaupun faktanya sekalipun ini doa tidak dikeluarkan oleh ayahnya, hasilnya akan sesama. Hasilnya tetap akan sama karena ada nubuatan yang harus digenapi. Amin, saudara. Ada sebuah perjanjian yang pasti terjadi. Seorang adik memimpin kakak. Seorang adik menjadi otoritas dan kakak menjadi hamba atas adiknya. Ditambah lagi dengan doa ayah, seorang ayah yang sama sekali tidak ada berkat yang disampaikan di situ.
Saya kalau ada di zaman itu, saya bilang berhenti saya jadi anak Bapak. Tidak ada yang baik saya terima dari Bapak ini. Ya, hari ini banyak anak yang bisa mewarisi harta orang tua. Ya, waktu saya pelajari ayat ini, sebetulnya ini bukan tentang harta warisan yang jasmani, saudara Tuhan. Kenapa? Karena Ishak itu adalah pewaris dari ayahnya Abraham. Abraham itu orang kaya. Dia kaya, saudara Tuhan. Jadi dia pewaris tunggal dari kekayaan Abraham. Gitu loh ya. Jadi seharusnya kalau bicara tentang berkat jasmani, Yakub dan Esau tidak berebut apa-apa karena mereka tinggal berdua saja. Mereka tinggal bagi dua saja itu harta warisan. Tapi ini berbicara tentang sebuah perkara yang menjadikan sebuah bangsa pada akhirnya harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Inilah letak sebuah perjuangan firman Tuhan. Inilah letak sebuah klaim firman Tuhan yang akan jadi kenyataan, menjadi realita, fakta dalam kehidupan kita yang harus terjadi. Sekali lagi ini bukan berbicara tentang berkat jasmani, saudara. Karena Abraham itu orang kaya dan pewaris tunggalnya Ishak. Ishak ini bapaknya Yakub dan Esau. Tinggal dibagi dua aja itu berkat. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Tapi ini berbicara tentang masa depan di dalam Tuhan dan tentang perjanjian kekal, saudara. Esau mengerti perkara ini. Yakub mengerti perkara ini. Kalau berbicara tentang kesulungan, itu tidak hanya berbicara tentang berkat yang diterima dari Abraham, berkat terima turun kepada ayahnya yang kemudian harus dibagi dua. Misalnya kambing, domba, unta, kekayaan lain, tanah yang luas. Bukan seperti itu. Masalah kesulungan adalah sesuatu yang diwariskan langsung dari Tuhan. Ini masalah harga diri, kehormatan di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, untuk Ishak dan Yakub itu menjadi satu perebutan. Tapi kita ini orang-orang percaya hari ini tidak menganggap kesulungan sesuatu penghargaan daripada Tuhan itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang mutlak untuk kita kejar menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Sehingga apa kehidupan kita jalani seperti kekristenan yang biasa-biasa saja. Dari ayat ini memunculkan satu kebenaran bahwa sesuatu yang Tuhan ciptakan, sesuatu yang kita inginkan di dalam Tuhan, itu harus menjadi target yang mutlak untuk kita kejar dan kita harus pertahankan itu. Nah, untuk kebenaran seperti itu, saudara Tuhan, ibu mereka, Ribka, untuk menjalankan realita ini menjadi kenyataan, saudara Tuhan, skenario-nya dipaksakan. Pas skenario dari Tuhan itu sudah jelas bahwa Yakub tetap akan jadi yang sulung. Tapi dia paksakan. Dari pemaksaan ini muncul sebuah kesalahan-kesalahan. Jadi yang pertama saya mau katakan jangan terlalu maksa lah ya. Karena apapun yang Tuhan katakan tentang kita itu pasti akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Semua yang Tuhan sudah katakan pasti akan terjadi. Jadi meskipun Ribka tidak berjuang supaya cepat jadi sulung ini Yakub, tetap Yakub akan jadi yang sulung. Sekalipun doa ini tidak diucapkan oleh Ishak kepada Esau, hasilnya tetap akan sama. Yang dirugikan, yang menderita pada akhirnya adalah Esau. Bagian pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, Esau tidak dapat dukungan dari orang tua. Itu yang saya mau sampaikan. Ini pokok pikiran yang harus kita renungkan. Ya. Tetapi kemudian ada bahasa sederhana yang dikeluarkan oleh ayahnya yang mengatakan, jika engkau bersusah sungguh-sungguh, maka kuk ini akan lepas dari tengkuk. Itu artinya apa, saudara Tuhan? Hasil akhir yang akan kita capai pada akhirnya itu ditentukan dari seberapa kuat kita berjuang. Amin, saudara? Ada banyak orang yang menuju puncak itu rela mengorbankan banyak hal. Rela mempertahankan banyak hal dalam kehidupannya. Namun ketika sudah ada di puncak, justru dia tidak berani mempertaruhkan apapun supaya tetap ada di puncak. Saya akan membawa saudara
memahami yang seperti ini, nanti kita kembali kepada Esau. Ya. Kalau saudara kita bahas tentang Simson, kita tahu bahwa Simson dari kecil itu dapat dukungan dari Tuhan. Bahkan dari dalam kandungan ibunya, Simson itu dapat pernyataan penuh dari Tuhan. Dapat dukungan penuh daripada Tuhan, tambah lagi ibunya. Saudara tahu ibu Simson itu siapa? Ya kita buka ayat ini. Hakim-Hakim 13. Ya. Ayat 1 sampai 5 ya. Perhatikan baik-baik. Orang Israel melakukan pula apa yang jadi, bukan ini. Ya. Hakim-Hakim 13 ayat 1, oke. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, ini Bani Dan, suku Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Terus. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur ataupun minum yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah perhatikan saudara kasih Tuhan. Esau sama sekali tidak dapat dukungan. Dukungan dari Tuhan tidak. Karena dari kandungan, dia sudah ditakdirkan dalam kandungan bahwa dia akan jadi bawahan, dipimpin budak dari adiknya. Dari dukungan mama tidak ada. Dari dukungan papa tidak ada, cuma doa. Doa bukan doa yang enak, doa yang menyakitkan. Simson berbeda saudara kasih Tuhan. Simson adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Pribadi yang sangat diharapkan. Kenapa? Karena ibunya mandul. Ibunya mandul dan Tuhan mengklaim dia akan punya anak. Dan yang dia lahirkan itu adalah seorang pahlawan. Jadi Simson itu ditakdirkan sebagai seorang pahlawan itu sejak dari dalam kandungan ibunya. Dia dipilih menjadi pembebas. Itu bukan hanya sekedar doa ayah ibu, tapi memang Tuhan menentukan dia seperti itu. Nah kalau yang seperti ini kan artinya firman Tuhan digenapi. Tapi kalau Esau kemudian bisa melepaskan beban di tengkuknya, itu bukan hasil nubuatan. Itu bukan hasil pernyataan, bukan hasil doa saudara Tuhan. Tidak ada doa yang bisa mendukung untuk Esau bisa lepas dari persoalan. Ibunya tidak. Bahkan lebih mendukung adiknya. Bapaknya lagi menyampaikan doa yang sangat tidak enak. Tapi Esau lepas dari kuk itu. Tidak ada dukungan firman Tuhan. Tidak ada dukungan pernyataan dari Tuhan. Yang ada adalah dia akan jadi hamba adiknya. Kalau saudara baca cerita kisah selanjutnya ketika Yakub itu pulang. Dia lari dari kejaran mertuanya Laban. Saudara tahu. Rasa takut ingin ketemu Esau itu sangat besar karena takut dibunuh sama kakaknya. Karena dia menipu kakaknya. Tapi pertemuan tetap terjadi. Waktu pertemuan terjadi, kakaknya bertanya, Esau bertanya kepada dia, untuk apa tadi itu binatang-binatang kau kirim duluan itu? Ya saya kirim kepada Tuanku supaya saya peroleh perkenanan dari Tuanku. Tuanku tidak marah lagi dan tidak membunuh saya. Esau menjawab adiknya Yakub. Dia berkata apa? Semuanya itu ada pada saya. Artinya bahasa penghiburan bapaknya yang dia mengatakan, tapi jika engkau bersungguh-sungguh, kuk itu akan lepas dari tengkukmu. Itu, hanya itu yang menjadi penghiburan Esau. Sekali lagi,
Dukungan nubuatan tidak ada, dukungan mama tidak ada, dukungan bapak tidak ada. Tapi kok bisa lepas? Amin. Persoalannya Simpson itu sejak dari dalam kandungan, sebelum dia dalam kandungan, mamanya itu mandul. Sudah tahu yang namanya orang mandul, saudara kasih Tuhan, itu apalagi ini bangsa Israel ya, tradisi bangsa Israel, dianggap sesuatu sama mirip-mirip sama seperti orang sakit kusta dikucilkan seperti itu kalau orang mandul, kalau orang itu Israel. Ya, tapi ya, karena itu kalau saudara dengar kisah tentang kedua istri Yakub, Rahel dan Lea yang seringkali persaingan terjadi hanya karena keturunan, yang kemudian Rahel itu lama tidak punya anak dan dia menangis di hadapan Tuhan karena gak punya anak, karena dia mandul awalnya juga, karena punya rasa malu sampai harus nangis di hadapan Tuhan. Sangat memalukan saudara buat orang Israel. Demikian mamanya Simpson. Di dalam rasa malu itu tersingkir di tengah kehidupan orang-orang suku dan saudara kasih Tuhan. Tuhan datang menyatakan diri lewat malaikatnya, dia mengatakan engkau akan mengandung. Engkau memang mandul tapi engkau akan mengandung. Nah, engkau kandung itu adalah seorang pahlawan. Simpson ada pribadi yang dinubuatkan. Simpson yang adalah pribadi yang sangat diharapkan orang tuanya. Dukungan penuh terhadap Simpson itu sangat besar. Sehingga kalau dia mau capai tujuan, sampai kepada puncak, semua orang mendukung dia. Mungkin ada yang seperti ini. Kita dapat dukungan penuh dari keluarga, dari orang tua. Ya, keuangan ada. Semua fasilitas disiapkan buat kita untuk bisa mencapai sukses. Nah, Esau enggak ada sama sekali, saudara. Dukungan apapun tidak ada. Cuma bahasa penghiburan saja. Tapi kalau kau sungguh-sungguh. Tidak tahu bahasa ini, saya rasa lucu sekali. Ini bahasa apa yang harus dikeluarkan? Pasti orang tua yang gak berpikir bagaimana caranya supaya tidak terlukai anaknya yang satu ini. Amin saudara? Ya, saya percaya Ishak tuh mikirnya seperti ini. Bagaimana caranya saya ini sebagai seorang bapak, ya, yang satu sudah senang, yang satu sudah semangat, yang satu sudah bersukacita, tapi yang satu ini kehilangan pengharapan. Dan tidak ada sesuatu lagi yang bernilai yang saya dapat berikan kepada dia. Dan dia juga tidak mau, secara jujur saudara Tuhan, ya. Faktanya ini, kalau saudara ikuti ceritanya, Yakub dan Esau, ya, Esau itu memang anak yang menyenangkan hati bapaknya. Dia suka dengan masakan Esau. Karena itu dia tertipu dengan masakan mamanya, istrinya, mamanya Yakub, Rahel. Ribka. Dibuat seperti masakan Esau. Supaya tertipu. Akhirnya dia makan. Dia pikir itu masakan Esau. Jadi memang Esau itu anak papa. Yakub ini anak mama. Cuma karena semua yang baik yang harus diwariskan kepada Esau sudah habis. Diambil alih sama adiknya. Sebagai seorang bapak. Saya sangat yakin. Ishak tidak rela melukai anaknya. Amin saudara. Ishak tidak rela Esau itu terluka. Sejahat-jahatnya anak kita saudara Tuhan. Senakal-nakalnya, sebandel-bandelnya anak kita saudara Tuhan. Rasa sayang itu tetap akan ada. Sebisa mungkin jangan sampai terpuruk kita punya anak-anak. Yang setuju katakan amin. Apalagi kalau cuma 2 nih. Saudara tahu anak itu cuma 2, persaingannya itu kayak apa? Ya, syukur-syukur puji Tuhan kalau anak pertama itu mengerti keadaan adik. Ya, yang adik juga mengerti posisi kakak. Tapi zaman ini saudara perebutan itu sangat luar biasa. Bahkan kita menyatakan akhir zaman nih orang saling membunuh. Orang tua pun dibunuh, anak pun dibunuh. Kisah-kisah seperti itu sudah terpampang di mata kita. Semua yang menyakitkan kita lihat. Di zaman itu Esau merasakan yang seperti itu. Oh Tuhan, sampai dia merengek, tidak ada keberkat lagi. Cuma itukah? Bahasa penghiburan. Kelak jika kau sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh. Ini menjadi satu perenungan terpenting buat kita, saudara Tuhan. Bahwa seburuk apapun hari ini kehidupan kita, tidak ada alasan untuk kita berhenti berjuang. Yang setuju katakan amin. Amin. Bahkan sekalipun dukungan Tuhan sepertinya tidak ada. Dukungan orang tua sepertinya tidak ada. Nah, kalau saudara masih punya orang tua yang lengkap, bahkan mungkin ya orang tua nggak bisa wariskan apa-apa kepada saudara, anak-anak muda nih ya. Tapi kalau dia masih bisa mendoakan saudara, bisa memotivasi saudara dengan bahasa-bahasa motivasi yang bahkan menasihati kita dengan hal-hal yang benar dan baik, saudara kasih Tuhan. Alkitab juga bilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin saudara. Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu dan apa saja kau buat dibuat berhasil oleh Tuhan. Saya hari ini berbicara tentang kisah anak-anak di dalam Alkitab. Ada yang sama sekali tidak didukung Tuhan. Ada yang tidak dapat dukungan orang tua. Tapi ada yang dukungan penuh dari Tuhan. Ada yang dapat dukungan penuh dari orang tua. Simpson itu dukungannya penuh dari Tuhan, penuh dari orang tuanya. Tapi Simpson melakukan kesalahan, kemudian itu menjadikan dia dipermalukan. Dia itu dipilih menjadi pahlawan untuk mempermalukan musuhnya. Untuk membebaskan orang Israel dari tekanan orang Filistin. Supaya orang Israel tidak dikejar-kejar terus. Tidak dipermalukan. Saya mau katakan seperti ini saudara Tuhan. Menjadi umat pilihan itu tidak mudah. Kenapa saya katakan menjadi umat pilihan itu tidak mudah? Kenapa? Karena yang kita bawa-bawa itu nama Tuhan. Yang kita bawa dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan itu adalah nama Allah yang memilih kita. Nama Tuhan yang memilih kita. Ini yang kadang kita lupa. Ini yang seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Menjadi umat pilihan itu tidak serta berkata, ya, kalau saudara Yohanes 1 ayat 1 sampai 13, ayat 12 sampai 13, kasih karunia kita menjadi umat pilihan. Bahkan di ayat lain mengatakan seperti ini, bukan kita yang milih, tapi Tuhan yang milih kita. Jadi kalau Tuhan pilih kita, saudara kasih Tuhan, seperti Simpson dipilih dan Esau tidak dipilih, itu akan menjadi perbandingan yang sangat kontra. Satu dukung, satu tidak didukung. Satu diinginkan, satu tidak diinginkan. Tetapi kemudian ada orang yang bisa bebas dari sebuah masalah besar karena dia mau berjuang. Tapi kemudian Simpson ada di dalam permasalahan besar karena membiarkan dirinya di dalam kesalahan. Saya perhatikan ya. Bahkan kesalahan Simpson itu juga itu bukan kesalahan besar. Buat saya bukan kesalahan besar. Kenapa? Karena tidak ada pelanggaran firman Tuhan. Saudara tahu apa yang kesalahan kecil apa yang dilakukan Simpson? Hanya tidak mau dengar titah orang tuanya. Gak ada firman Tuhan yang dilanggar. Tidak ada hukum yang dilanggar oleh Simpson. Cuma melanggar nasihat orang tua saja. Nasihatnya apa? Ketika bapaknya bicara begini. Simpson mulai jatuh cinta. Jatuh cintanya sama orang Filistin. Ayahnya bilang apa? Jangan kamu menikah jatuh cinta saja, jangan. Ada pelanggaran firman Tuhan? Tidak ada. Hanya gak dengar nasihat bapaknya saja. Mengenai perempuan yang dia diinginkan oleh Simpson, orang tuanya berkata jangan menikahi perempuan itu. Kenapa? Sekali lagi buat Tuhan menjadikan orang tua kita itu wakil Tuhan untuk kita. Untuk itulah ada firman yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena menghormati orang tua itu sama dengan menghormati Tuhan. Ini kesalahan Simpson. Yang kemudian menjadi pintu yang lebar untuk dia masuk dalam jerat yang paling dalam. Dalam iman orang tua Simpson, dia melihat sebuah persoalan. Kalau saja dia memilih perempuan itu menjadi istrinya, itu akan menjadi celaka besar.
Dan benar saudara Tuhan. Jerat pertama hanya karena tidak dengar titah orang tua. Bukan ngelanggar firman Tuhan. Tidak ada hukumnya dilanggar di situ. Dia sama seperti Salomo. Tapi kalau Salomo memang dengar dari Tuhan. Tuhan bilang apa sama Salomo? Jangan ambil perempuan Mesir itu jadi istrimu. Itu kapan terjadi? Sama seperti Simpson di puncak kejayaannya, di mana orang Filistin sudah takut sama orang Israel. Di mana orang Filistin sudah tidak berkutik lagi melawan Israel. Itu ada saat di mana Simpson di puncak-puncak kejayaannya sebagai nasir Allah. Sama seperti Salomo itu di puncak kejayaannya dia. Kejatuhan dia itu di puncak kejayaan. Kalau saya pernah dengar cerita, Alkitab banyak menceritakan, kitab-kitab sejarah menceritakan begini bahwa dulu media Persia, kerajaan media Persia itu kerajaan ditakuti oleh dunia. Kerajaan Babylon juga ditakuti dunia. Kerajaan Mesir juga ditakuti dunia. Kerajaan Romawi juga, kerajaan Yunani juga. Di zaman Salomo, Israel itu pernah menjadi negara adidaya. Itu puncak kejayaan Salomo. Tapi hanya mengenai seorang wanita yang Tuhan katakan jangan nikahi dia. Dia langgar itu. Saya tahu itu menjadi kesalahan terbesar dia. Jadikan dia terpuruk. Dan dia jatuh kepada penyembah berhala. Seorang yang paling berhikmat. Alkitab mengatakan tidak ada yang lebih daripada dia. Orang yang paling berhikmat di bumi ini tidak ada yang lebih daripada dia. Bisa jatuh. Sebuah kesalahan kecil. Karena itu dia ceritakan. Kita pengkhotbah itu kita cerita tentang kisah pertobatannya dia. Ya, waktu itu pun tersirat saudara Tuhan. Tapi yang jelas bahwa kesalahan yang kita buat membuat kita menderita. Karena itu kalau Tuhan sudah bawa saudara jauh tinggi mencapai kesuksesan bersama dengan Tuhan maupun secara jasmani, kalau saudara rela berkorban apa saja sampai ke puncak itu, bertahanlah di situ dengan berkorban apa saja. Karena itu sangat penting. Karena saudara tahu, saya punya pemikiran dengan berapa orang saya suka sharing begini. Kita kalau jatuh saudara Tuhan, itu untuk bangkit itu sangat susah. Berjuang dari nol untuk sampai di puncak, itu kayaknya lebih mudah daripada setelah kita jatuh untuk bangkit kembali itu sangat susah. Sekali ya, berjuang dari nol untuk sampai di puncak, itu seperti jauh lebih mudah ketimbang kita di puncak terus jatuh mau bangkit lagi itu. Wah, setengah mati saudara Tuhan. Saya pernah berada di posisi itu. Ditolak iya, direndahkan iya, dipermalukan iya. Satu-satunya yang bisa membangkitkan kita, melepaskan kita dari keterpurukan kita adalah 4 huruf. Hope. Harapan. Itulah yang dipegang oleh Esau. Kelak jika engkau berusaha sungguh-sungguh, kuk ini akan lepas dari tengkukmu. Itu secuil harapan dari doa ayahnya. Itu sepenggal harapan diucapkan oleh doa ayahnya. Kelak jika engkau bersungguh-sungguh, oh iya, berarti kalau saya sungguh-sungguh nanti ini beban ini lepas juga. Kalau saya sungguh-sungguh saya tidak akan menderita. Kalau saya sungguh-sungguh semuanya akan selesai juga. Cuma itu yang dia simpan di dalam hatinya. Harapan. Karena itu 3 hal penting yang harus dimiliki orang percaya. Iman, kasih dan pengharapan. Cuma pengharapan yang dipunya Esau. Dan saya yakin tuh setiap orang yang berusaha Tuhan pasti perhatikan juga. Yang setuju katakan amin. Saudara, seterpuruk apapun kita hari ini, kalau masih ada harapan untuk kita berjuang, berjuanglah dengan harapan meskipun itu hanya sangat kecil. Ya. Untuk lepaskan beban dari tengkuknya Esau itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau dia bisa berkata kepada adiknya ketika dia berkata, untuk apa itu semua?
saya juga punya. Artinya apa yang dimiliki Yakub hari itu, Esau juga punya. Dan apa yang dimiliki Esau bukan hasil nubuatan. Bukan lain dari sebuah perjanjian yang kemudian diberikan kepada Yakub. Apa yang dipunyai Esau itu bukan lain daripada doa seorang ayah atau dukungan seorang ibu, orang tua tidak ada. Murni karena ada sebuah harapan kecil yang dia perjuangkan. Sehingga waktu dia ketemu dengan adiknya bilang itu saya kasih buat kamu supaya kau tidak bunuh saya, tidak ngapa-ngapain saya. Dia bilang tidak usah adikku, karena saya juga punya. Bahasa itu sudah tahu. Mengobarkan sesuatu pengharapan dalam diri saya. Ternyata apa? Sebuah pengharapan kecil yang diperjuangkan oleh Esau. Membuat apa yang dimiliki Yakub dimiliki Esau. Bukan berarti saudara kesulungan Yakub juga dapat kesulungan Esau lagi. Tidak. Ya. Tapi berkat-berkat yang diraih diperjuangkan oleh Yakub itu ada juga sama Esau. Ini yang luar biasa. Ya, saya ngasih contoh seorang pribadi yang lain lagi. Kalau saya menjelaskan Musa kepada saudara pasti tahu lagi. Coba kita buka nih, Ibrani 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Ya, perhatikan ya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perhatikan ini latar belakang kehidupan Musa. Musa itu hadir lahir sebagai seorang bayi laki-laki Ibrani atau Israel di tengah perbudakan. Itu pada saat rencana pembantaian anak laki-laki Israel yang lahir saat itu. Tuhan izinkan Musa dalam situasi seperti itu. Dan apa yang dimiliki orang tuanya hanya sebuah harapan. Perhatikan ya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perintah raja, setiap anak-anak yang lahir tahun itu harus dibunuh, anak laki-laki harus dibunuh. Begitu Musa lahir, ayah ibunya lihat ganteng jodi anak. Di situ katanya elok ya. Elok itu bisa berarti cantik, bisa berarti ganteng. Karena dia laki-laki maka tidak harus cantik, berarti dia ganteng. Musa ganteng, dari lahirnya memang dia ganteng. Jadi saudara tidak perlu tanya, Musa ganteng enggak? Alkitab bilang dia elok, berarti dia ganteng. Itu alasan bapaknya untuk mempertahankan Musa. Bapaknya gak pikir akan pemakaian Tuhan. Bapaknya, mamanya gak berpikir bahwa dia akan jadi nabi besar. Bahkan tidak ada nubuatan yang menceritakan bahwa Musa itu dibuatkan bahwa dia akan menjadi pembebas Israel. Ada nubuatan tentang Musa? Dia hanya anak yang korbannya akan siap dikorbankan untuk mati. Hanya harapan orang tuanya yang melihat anaknya yang lain diganteng. Kasihan kalau dibunuh. Dan iman orang tuanya dipertaruhkan. Iman orang tuanya melanggar titah raja. Demi mempertahankan hidup Musa. Supaya dia bisa bertumbuh. 3 bulan. Saudara tahu kalau zaman itu ketangkap nih ya. Ketahuan ini Musa. Saya juga bingung ya bagaimana caranya disembunyikan Musa. Anak kecil kan pasti ngoek-ngoek kan. Ngoek. Gitu. Kemudian anak-anak orang Israel yang lain sudah mati. Ya kan? Tapi saya yakin ini pasti rencana Tuhan yang hebat yang luar biasa. Kalau Tuhan menginginkan seorang, dia akan melindungi sedemikian rupa. Yang setuju katakan amin. Soalnya kalau Tuhan sudah pilih kita, gak perlu takut. Tuhan akan bela kita mati-matian.
Amin. Tuhan akan bela kita mati-matian. Kalau dia berpihak kepada kita, dia akan membela kita mati-matian. Kalau Tuhan sudah berpihak kepada Musa, 3 bulan itu suara tangisan bayi Musa gak kedengaran. Kalau kedengaran pasti sampai di raja. Kenapa? Karena bayi orang Israel juga sudah mati. Kalau kedengaran mereka bisa lapor. Masih ada 1. Bayi siapa itu? Masa bayi kita mati, bayinya dia tidak mati? Saya ingat kisah ketika kota Samaria itu dikepung, ya selalu baca kisahnya ya. 2 perempuan, yang satu sudah mati, yang satu kemudian datang mengadukan, memperebutkan anak bayi. Ya. Sehingga sang nabi mengatakan, kita belah 2 saja, kita bunuh saja. Ya, yang menangis ketahuan ini ibunya. Yang rela mati, anak itu mati, ketahuan itu bukan ibunya. Itu kasus memperjuangkan anak. Atau kasus orang tuanya Musa memperjuangkan Musa tetap hidup. Lebih daripada itu, dia harus melawan titah raja. Apakah orang tuanya pernah dapat pernyataan bahwa Musa akan menjadi nabi yang besar? Apakah orang tuanya Musa seperti mamanya Simpson yang dapat pernyataan bahwa yang dikandung itu adalah nasir Allah, pahlawan Allah? Tapi kalau kita menceritakan oleh Tuhan bahwa Musa itu menjadi nabi besar. Pembebas bangsa Israel dari perbudakan. Itu dimulai dari pengharapan kecil ketika orang tuanya melihat Musa lahir. Dia elok parasnya. Gara-gara elok parasnya saja orang tuanya gak rela anaknya mati. Menjadi satu bagian terpenting buat segala hal yang Tuhan berikan kita patut untuk kita perjuangkan. Amin saudara? Ya. Kalau hari-hari ini banyak cerita orang tua menelantarkan anak-anak, membunuh, aborsi. Ya, seorang kasih Tuhan itu sangat disayangkan. Sekali lagi, harapanlah yang membuat kita tetap bisa berjuang. Esau bisa melepaskan kuknya. Ada sebuah pengharapan, titik pengharapan kecil. Mau dia tetap berjuang. Jangan biarkan hidupmu kalah dan dipermalukan dengan sebuah kesalahan kecil. Hari ini adalah hari di mana kita harus mengoreksi diri kita. Tadi pagi saya renungkan seperti ini. Ya. Berapa hari terakhir saya merenungkan usia saya itu sudah 50 tahun. Saya baru sadar saya ini sudah tua. 50 tahun sudah. Saudara jangan lihat saya seperti ini. Sudah 50 tahun saya. Ya. Ada yang mulai bisik-bisik, masih ganteng juga yang 50 tahun di atas. Saudara, saya sadar hari ini tuh, 50 tahun saya hidup di bumi ini. Saudara tahu di usia 50 tahun saya koreksi diri, Tuhan apa yang saya sudah buat tuh buat Tuhan? Apa yang saya sudah kerjakan? Saya menangis dalam hati saya, Tuhan kalau hari ini Tuhan ambil saya dalam keadaan seperti ini, bagaimana nasib saya? Banyak orang-orang muda yang punya banyak kesempatan untuk berjuang. Tapi menyia-nyiakan waktunya, kesempatannya buat Tuhan. Saya selalu marah dengan anak saya. Kau kerja mau main HP terus. Saya mau main game terus. Kau tidak pernah berpikir bahwa hidupmu itu harus dihargai di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi, menjadi umat pilihan Tuhan itu tidak mudah. Kita bawa nama Tuhan. Saya renungkan ini dalam hidup saya, dalam hati saya. Saya 50 tahun Tuhan, saya mulai berpikir kaki saya sudah sebelah dikubur, saya masih hidup di dunia. 50 tahun. Saya berharap saudara yang lebih tua daripada saudara lebih berpikir jauh daripada itu. Tapi mengenai kematian, seorang kasih Tuhan siapapun hari ini bisa mati, amin. Anak kecil, anak muda, remaja. Kita pikirkan adalah bagaimana
kita bisa support diri kita sendiri, hidup di dalam pengharapan yang besar, supaya Cook bisa lepas daripada kita dan kita bebas bersama dengan Tuhan. Selain diberkati firman Tuhan, amin. Iya, kalau masih ada secercah harapan, berjuanglah dengan secercah harapan itu. Sekalipun kelihatannya Tuhan tidak peduli, orang tua tidak peduli. Esau melepaskan Cook dari tengkuknya dengan sebuah kata pengharapan dari orang tuanya. Tapi ada orang yang mencapai sukses, jatuh dan susah bangkit. Karena dia menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu berterima kasih buat setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus mendukung kita. Dia yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Memberikan harapan yang besar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji sampai kesudahan zaman dia menyertai kehidupan kita. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari setiap kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan lagi, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari semua naik kita pujian kita di hadapan Tuhan. Kita puji Allah kita. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Glory bagimu Tuhan.
sedang terganggu. Tekanan yang kita hadapi mungkin semakin berat dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tidak ada lagi orang yang mendukung kita. Sekalipun ada orang yang tetap menyayangi kita. Seperti Esau tetap disayangi oleh orang bapaknya. Tapi ibunya meninggalkan dia. Ibunya lebih mendukung adiknya. Sekalipun ayahnya mengasihi dia. Tidak ada sesuatu dukungan yang besar buat dia. Hanya setitik pengharapan. Jika engkau bersungguh-sungguh. Tidak ada nubuatan yang harus digenapi dalam kehidupan Esau. Seperti Simson. Tapi ketika dia melihat pengharapan. Dia berjuang. Dan dia bisa memperoleh apa yang diperoleh adiknya. Tetaplah berjuang. Tetaplah ada di dalam pengharapan kita. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan ini sebagai sebuah kebenaran. Setiap kita harus memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Itulah modal kita untuk berjuang. Itulah modal kita untuk menyelesaikan pertandingan kita. Itulah modal untuk sampai kita kepada garis akhir. Dan Esau pun bisa menyelesaikan pertandingannya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami selalu mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Kami juga Tuhan mau menerima hak kesulungan daripada Engkau seperti Yakub mendapat kasih kurnia. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita Jemaat semua. Tuhan.